warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahur syatrul iman. Artinya kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Oleh karena itu pemirsa rahimakumullah, sebagai seorang yang beragama Islam, kita wajib untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu bagian dari tanda-tanda keimanan seseorang. Dengan pemahaman lain, orang yang beriman, dia akan memiliki pola hidup yang bersih. Karena pemirsa rahmatullah, kita tahu kita menjadi muslim itu memang diatur untuk hidup kita itu bersih. Coba kita lihat. Yang pertama, ketika kita buang hajat, baik itu buang air kecil, buang air besar, ya, maka kita harus beristinja. Istinja itu membersihkan ya, bagian yang digunakan untuk keluarnya hajat tadi. Kalau PAK, ya, kita harus mencuci kemaluan kita. Ya. Kalau PAB, kita harus mencuci anus kita dan sekitarnya hingga bersih dengan menggunakan air atau batu dan sejenisnya. Nah, batu ini sekarang banyak digantikan dengan menggunakan tisu. Jadi kita tidak boleh ya, buang hajat kemudian tidak dibersihkan. Jadi harus dibersihkan. Ya, ini hajat harus bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam badan kita atau di dalam pakaian kita itu ada kotoran atau najis, itu harus dibersihkan. Jadi kotoran atau najis itu bisa melekat pada badan, bisa melekat pada pakaian. Ada 3 jenis najis. Najis ringan atau disebut juga mukhaffafah, ya. Ini contohnya adalah najis dari air seni atau air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Jadi kalau punya anak kecil, ya, laki-laki ya, baru minum ASI, ya, ASI ibunya, maka air kencingnya itu najisnya termasuk najis ringan. Cara membersihkannya cukup diperciki air. Tapi kalau najisnya adalah yang sedang, ya, disebut juga najis mutawasitoh, itu harus dibersihkan dengan air, ya, sampai ciri-cirinya hilang, warnanya tidak ada, baunya hilang, itu dibersihkan dengan air, ya. Seperti air kencing anak perempuan, air kencing dewasa, ya, kotoran, ya. Ini beberapa najis, ya, ini yang mutawasitoh, ya. Ada bangkai juga, ya. Darah haid itu juga, ya. Ini najis harus bersih, ya. Ada juga najis yang disebut dengan najis mughaladhah, najis berat, ya. Itu misalnya adalah ya, air liur anjing, dijilat anjing, maka membersihkannya tidak cukup dengan air sekali, ya. Harus dibersihkan 7 kali, salah satunya adalah dengan apa? Dengan tanah, ya. Itu kita bersihkan dengan tanah, ya. Ini memang harus dibersihkan, ya. Jadi kalau di dalam badan kita
melekat, terpapar najis harus bersihkan. Kemudian yang ketiga, pakaian yang kita kenakan itu juga harus bersih. Kita tidak boleh menggunakan pakaian kotor, apalagi ya, kita mau melaksanakan ibadah mahdoh. Kita mau sholat, ya, itu harus dengan pakaian yang bersih. Ya. Jadi ini menjaga kebersihan. Satu, badan kita harus bersih. Ya. Jadi kalau berhadas harus dibersihkan. Ya. Pakaian kita juga harus bersih. Ya. Kemudian apa lagi? Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus mandi. Ya, jadi misalnya habis berhubungan suami istri, ya, habis haid, selesai masa nifas, ya, itu harus mandi. Ya, jadi lebih banyak lagi yang dibersihkan. Tidak hanya bagian yang mengeluarkan kotoran, tapi seluruh tubuh. Ya, ini harus dibersihkan dengan mandi. Kemudian kita setiap mau sholat itu harus berwudu. Itu juga bagian untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Kita tidak boleh sholat tanpa dalam keadaan berwudu. Jadi kita harus berwudu. Dan mau sholat Jumat, seharusnya kita mandi. Dan Rasulullah SAW menyarankan kita untuk kalau bisa sering-sering dalam keadaan yang berwudu. Kita jaga kita dalam keadaan wudu. Artinya apa? Kita itu sering melakukan wudu. Nah, inilah diantara ajaran-ajaran Islam yang mengharuskan orang yang beriman itu senantiasa menjaga kebersihan. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia kesehatan, kebersihan itu adalah pangkal sehat. Kalau kita bisa menjaga kebersihan, insya Allah kita akan tetap sehat dan akan terjaga dari berbagai macam jenis penyakit. Hadanallah ya kemajma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.